Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusi dengan poros yang miring sehingga condong ke matahari, kadang kutub utara dan kadang kutub selatan bumi. Fenomena ini menyebabkan matahari tidak terbit dan terbenam di posisi yang sama sepanjang tahunnya, serta pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan, seperti pada gambar. Fenomena ini juga dapat digunakan umat Islam untuk menentukan arah kiblat melalui bayangan karena matahari melewati posisi lintang Ka'bah sekali setahun sehingga arah bayangan pada titik kulminasi dan Ka'bah pada 2 hari tersebut akan menunjukkan arah kiblat. Peristiwa ini terjadi 2 kali setahun, yaitu 28 Mei sekitar pukul 12:18 waktu standar Arab Saudi atau WSAS dan 16 Juli pukul 12:27 WSAS. Gerak semu tahunan matahari. Analemma adalah kurva yang terbentuk dari lintasan pergerakan benda langit pada celestial sphere. Jika dilihat dari suatu posisi acuan tertentu selama periode tertentu, biasanya satu revolusi suatu planet terhadap pusat tata surya. Jika kita mengamati posisi matahari di langit selama 1 tahun pada pukul 16.00, misalnya di suatu posisi di kota A, mungkin kita berpikir bahwa perubahan posisi matahari di langit dari posisi terendahnya di musim dingin sampai posisi tertingginya di musim panas akan membentuk suatu garis lurus. Tetapi kenyataannya perubahan posisi matahari tersebut tidaklah membentuk suatu lintasan berbentuk garis lurus, melainkan membentuk suatu kurva yang terkenal dengan figur 8 alias bentuk angka 8. Kenapa analemma bumi membentuk figur angka 8? Analemma bumi yang berbentuk figur angka 8 disebabkan oleh perubahan posisi matahari relatif terhadap bumi selama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Berikut adalah gambar dari analemma. Sifat magnetik. Salah satu sifat magnetik yang kita kenal adalah kemampuannya menarik benda-benda yang terbuat dari besi tanpa menyentuhnya. Sifat ini ternyata juga berlaku jika batang magnet diletakkan di ruang hampa. Bumi adalah magnet raksasa. Jarum kompas yang bersifat magnetik dipengaruhi oleh magnet bumi, sehingga memberi petunjuk arah mata angin. Kutub-kutub magnetik yang sama akan saling tolak-menolak. Bumi yang tersusun oleh materi padat, cair, dan gas. Matahari terdiri dari gas teronisasi dengan temperatur yang sangat tinggi. Komposisi utama matahari atau umumnya bintang adalah gas hidrogen. Temperatur yang sangat tinggi dalam matahari menyebabkan materi terurai menjadi elektron dan ion positif. Komposisi ini tidak hanya berlaku dalam atmosfer matahari, tetapi di banyak tempat seperti bintang, galaksi, ruang antar planet, dan lapisan ionosfer serta lain-lainnya. Keadaan ionisasi tersebut sering disebut sebagai plasma, suatu istilah dari bahasa Yunani yang diperkenalkan oleh Langmuir dan Thom sekitar tahun 1940-an. Plasma merupakan materi keempat setelah padat, cair, dan gas. Materi yang terjebak dalam garis-garis gaya medan magnetik merupakan plasma, sehingga aliran energi dalam plasma mempunyai kaitan erat dengan struktur maupun topologi medan magnetik. Energi magnetik yang besar tersimpan dalam garis-garis medan magnetik tersebut. Energi magnetik ini dapat diubah menjadi energi termal jika terjadi hubungan pendek. Evolusi topologi medan magnetik terkait dengan aliran konveksi menjadi pemicu utama siklus aktivitas matahari dan pembangkitan energi matahari, sekaligus menjadi sisi yang belum banyak diketahui secara fisis. Berikut ini contoh gambar plasma matahari. Misteri matahari. Matahari menyimpan banyak misteri yang menarik, sehingga seringkali fenomena yang terjadi menjadi teka-teki dalam dunia fisika. Pemanasan corona adalah misteri yang belum terpecahkan.
Misteri lainnya adalah keberadaan bintik matahari. Meskipun publikasi pengalaman bintik matahari sudah dilakukan oleh Galilei pada awal tahun 1600-an, tetapi pemahaman asal-usul, interaksi dan karakteristiknya masih jauh dari cukup. Lebih menarik lagi karena ditemukan korelasi dinamika aktivitas bintik matahari dengan cuaca yang terjadi di bumi, interferensi transmisi radio, badai magnetik, dan warna-warni aurora di lapisan atmosfer atas bumi yang diduga kuat bermuara pada aktivitas yang bintik matahari. Ada pun beberapa misteri matahari yaitu bintik ledakan matahari, flare, prominensa atau filamen, struktur korona, lentakan matahari skala kecil, source, siklus matahari. Pertama, bintik matahari. Dalam kelompok bintik matahari umumnya terbagi dalam dua bagian, di sebelah barat dan timur. Bagian di sebelah barat disebut pemimpin atau leader, dan bagian sebelah timur disebut pengikut. Ukuran bintik matahari pemimpin umumnya lebih besar dan berumur lebih lama dibandingkan dengan bintik matahari pengikut. Temperatur bintik matahari sekitar 4000 K atau lebih rendah kelilingnya yang berada pada 6000 K. Perbedaan suhu tersebut menyebabkan bintik matahari berwarna gelap. Titik bintik matahari muda terlihat pada lapisan fotosfer, lapisan terendah dari atmosfer matahari. Bintik matahari berukuran kecil yang berada di sekitar bintik matahari berukuran besar umumnya mempunyai polaritas yang sama. Jika bintik tersebut berbeda polaritasnya, disebut bintik matahari parasit. Yang kedua, ledakan matahari. Ledakan matahari terjadi akibat energi yang tersimpan dalam medan magnetik dilepas secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat karena hubungan pendek medan magnetik yang berbeda polaritasnya. Kejadiannya mirip dengan fenomena halilintar akibat bertemunya energi listrik yang tersimpan dalam awan-awan. Proses hubungan pendek terjadi pada lapisan kronosfer atau korona. Energi yang dilepas ledakan ini setara dengan jutaan kali bom atom Hiroshima. Semua rentan energi elektromagnetik dipancarkan dari gelombang radio sampai sinar gamma. Yang ketiga, prominensa atau filamen. Prominensa merupakan fenomena magnetik yang teramati pada lapisan kronosfer atau korona. Penamaannya bergantung terhadap posisinya pada piringan matahari. Jika terdekat pada piringan disebut prominensa, sedangkan jika terletak pada piringannya itu sendiri disebut filamen. Yang keempat, struktur korona. Berdasarkan hukum-hukum fisika, pada awalnya orang menduga bahwa temperatur dalam korona kurang lebih sama dengan fotosfer. Tetapi dari pengamatan gerhana matahari total pada tahun 1930, diperoleh garis-garis dalam spektrum dari unsur baru yang belum dikenal pada saat itu yang disebut koronium. Misteri unsur koronium akhirnya terpecah pada tahun 1939 oleh Walter Grothrein, seorang warga negara Berlin yang menunjukkan garis-garis kehilangan 9 atau 10 elektronnya. Lapisan korona memiliki temperatur berorder jutaan Kelvin sehingga dapat memancarkan radiasi sinar X dan ultra ungu jauh atau ekstrem ultraviolet. Pertanyaannya, mengapa lapisan korona dapat mempunyai temperatur lebih dari 1 juta Kelvin sedangkan di bawahnya yaitu fotosfer hanya 6000 Kelvin? Jawabannya adalah, dilihat dari struktur korona dengan pola-pola medan magnetik dominan, pemanasan korona terjadi akibat proses pelepasan energi. Skenario lain adalah bersumber dari ledakan matahari skala kecil yang sering terjadi di lapisan kronosfer. Energi yang dilepas sanggup menyebabkan pemanasan korona. Yang kelima, ledakan matahari skala kecil atau short. Ledakan matahari skala kecil atau short merupakan fenomena yang teramati di kronosfer. Sering diamati lontaran matahari terjadi sesudah ledakan matahari dalam skala kecil. Kecepatan pelontaran mencapai 1000 km per detik selama beberapa menit. Proses terjadinya lontaran matahari disebabkan lahirnya bintik matahari kecil dengan polaritas berlawanan terhadap lingkungannya dengan medan magnetik yang stabil atau di sekitar bintik matahari besar. Yang keenam, siklus matahari. Siklus matahari pertama kali diperlihatkan oleh Hendrik Schwabe pada tahun 1843. Secara kuantitatif, Rudolf Wolf mendefinisikan jumlah bintik matahari yang diamati pada piringan
sering direpresentasikan dalam bilangan MOV, yaitu R sama dengan K dalam kurung 10G ditambah F. Dengan keterangan, G adalah jumlah kelompok bintik matahari, F adalah jumlah bintik matahari tunggal, dan K merupakan faktor koreksi visibilitasi bintik matahari untuk setiap tempat pengamatan. Respon Al-Quran tentang matahari. Matahari merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam semesta ini. Dalam Al-Quran, matahari disebutkan dengan kata syams dan terulang sebanyak 33 kali dalam Al-Quran, menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim, yang artinya, dan matahari berjalan di tempat beredarannya, demikian ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa laylu sabiqun nahar wa qulu fi falaki yasbahun, yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarannya. Quran Surah Yasin ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dialah Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumi'as syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar qala la wazar, yang artinya, dan bulan pun telah hilang cahaya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat perlindungan. Surah Al-Qiyamah ayat 8-11. Itulah tadi materi dari kelompok 4 terkait dengan pergerakan matahari. Sekian dan terima kasih. Menjelajahi Khatulistiwa menembus cakrawala semesta.